di kelas kita. Terpilihlah salah satu naskah, yaitu naskah dari produser kita, yaitu Siti Sofia, dengan judulnya Evakuasi Rasa. Konsepnya ya di naskah sih lebih ke mau menyuguhkan fenomena yang lagi lumayan suka diperbincangkan, kayak mengenai pakaian wanita, mengenai perilaku wanita yang kadang tanpa sadar masih dibatasi oleh stigma-stigma. Contohnya, lihat cewek merokok tapi udah dicap sebagai cewek nakal, padahal ya emang merokok itu merusak kesehatan ya, tapi bukan jadi tolak ukur untuk menjelekkan pribadi seseorang. Konsep ya, jadi kan karena syuting ini di dua tempat ya, indoor dan outdoor, kita sih lebih banyak bekerja di indoor, di ruangan. Salah satu ruangannya itu di kamarnya Alina. Di situ juga kita nyiapin banyak properti ya. Yes, betul. Dan juga kita juga membuat properti sendiri seperti meja atau semacam napas gitu. Terus kemudian di ruangannya Daniel juga kita nyiapin poster-posternya Bapak Reni Sinado seperti itu. Kalau untuk di luar kita hanya mungkin nyiapin barang-barang yang mungkin dipakai aku juga atau yang diperlukan langsung. Untuk konsep kita mengikuti karakteristik aktor ya, mulai dari Aruna kita mengambil konsep ada unsur Korea realistisnya. Kalau untuk Haris kita lebih ke casual aja sih. Kita konsepnya simpel aja sih. Kita kalau untuk tokoh utamanya itu Aruna, Indonesian look. Kemudian untuk laki-lakinya juga kita simpel aja. Kita lebih menyesuaikan ke ke konsep dari naskah Evakuasi Rasa sih. Konsepnya itu kita ngikutin dari skripnya. Konsep dari divisi kami itu mengikuti seperti apa yang ada di skrip, yaitu ada dari kafe, terus kelas, ada di lorong juga, ada lift. Nah, fungsinya kita itu mensterilkan tempatnya untuk agar bisa dipakai oleh para aktor. Evakuasi Rasa itu kan draft awalnya di tahun 2022, lalu mengalami revisi-revisian lagi. Dari naskah tersebut itu kita kembangkan lagi, menyesuaikan dengan naskah film, karena naskah Evakuasi Rasa itu sebelumnya itu naskah teater ya, jadi kita kembangkan lagi, kita konsep menjadi naskah sebuah film. Kemudian dari pengembangan ceritanya kita sesuaikan kembali sesuai kebutuhan kelas kita, dan pencarian lokasi dan segala macam, mulai dari tokoh itu kita rembukin bareng-bareng hingga akhirnya beberapa naskah di dalam naskahnya itu ada yang kita ubah karena kita juga dapat pemasukan dari beberapa partner, dan beberapa lokasi yang berubah karena namanya situasi syuting, kita nggak ada yang tahu di musim hujan seperti ini gitu. Konsep kita makanan aja ya. Makanan yang bikin perut kenyang, Hati pun senang. Kalau konsep ya, DLP sendiri itu kan sebenarnya tugasnya itu buat visualisasiin naskah ya, biar naskahnya itu bisa jadi sebuah bentuk video, biar bisa dilihat sama banyak orang. Jadi dari aku pribadi sih aku berusaha biar hasil videonya itu sesuai sama naskahnya. Kalau konsepnya ini sih kayak ngambil komposisi gambar yang pas aja. Pokoknya semaksimal mungkin deh. Untuk konsepnya sendiri tidak seperti kebanyakan divisi yang lain. Untuk saya tidak memikirkan konsep apa-apa. Jadi saya langsung terjun ke lapangan untuk mengatur pencahayaan yang ada di situ. Gitu. Produser sih kalau dari segi artistik mungkin lebih kita menyerahkan ke departemen penyutradaraan ya, buat dikepalai nama sutradara. Kalau dari produser mungkin lebih dari segi teknisnya, menyediakan apa untuk biar para divisi departemen penyutradaraan itu bisa mengeksekusi entah itu tempat, kamera-kamera, lighting, terus ya keperluan mic atau pokoknya barang-barang visual yang mungkin dibutuhin di pas eksekusi produksian. Membuat feed Instagram, konten-konten, entah itu dari Instagram ataupun publikasi juga ke TikTok. Jadi Clapper itu nulis scene tag yang ada di Clapperboard. Ya.
kayak gitu lah. Jadi kami akan melihat dan menilai apa saja kesalahannya dan akan diperbaiki oleh tim kami. Selanjutnya kami tuh kayak membuat shooting report selanjutnya. Karena hasil syuting kita itu nantinya akan diedit. Tapi sebelum diedit itu dia jadikan editing list. Oke, jadi dari divisi kita tugasnya untuk mengabadikan setiap momen di balik layar persyutingan. Ada. Konsepnya warna-warni. Konsepnya Pinky Boy. iya tuh Pinky Boy. Sebenarnya kita mengangkat tema biar bidan camp tapi tidak jadi. Dan sebelumnya juga kan berwarna-warni, ada biru, ada hitam, ada ungu, itu bisa lihat di bis, jadi hijau. Terus mungkin kalau konsep buat poster kita yang simpel-simpel aja. Nanti kita reveal di kemudian hari, kan yang poster coming soon udah terlihat kira-kira bayangannya seperti itulah. Simple dengan muka aktor utamanya, kita suguhin, kita jual. Coba ekspresinya mana ekspresinya? Karena itu draft awalnya naskah teater ya di semester lalu di tahun 2022 akhir. Jadi kendalanya buat bukan memindah kayak mengganti jadi dari naskah teater ke naskah film karena kan beda. Jadi kayak harus nyari tahu riset lagi mengenai film itu kayak gimana naskahnya. Terus apa sih yang bisa selain bentuk tulisan itu yang divisualisasikan tuh yang harus kayak gimana, itu juga jadi kendala. Jadi kan kayak harus riset enaknya gimana. Terus juga evakuasi rasa kan draft akhirnya fixnya tuh draft 6 atau 6 kayaknya 6 itu dengan revisi yang terus dari entah itu latar yang menyesuaikan, belum lagi harus ada penambahan unsur Remi Silado yang jadi tema utama buat proyek film angkatan ini. Terus belum lagi kayak alhamdulillah mendapatkan sponsor, jadi ada yang harus dirombak dikit buat ngasih komersil ke sponsor itu. Jadi kayak ya revisi terus, itu kendalanya sih. Kendala yang paling besar kalau menurut saya sebagai sutradara itu ada di cuaca ya, karena namanya lokasi kita udah ngeset, kita udah survei tempatnya mau di sini, lokasinya di sini, tapi ternyata alam berkata lain dan kita harus ubah, kita harus pikirin lagi gimana konsepnya. Jadi kita ada yang tempatnya diubah karena waktu itu hujan. Kendala dan kesulitannya ya menyelaraskan antara naskah dengan adegan sih, sama hasil syuting reportnya itu. Dan itu juga mengajarkan kami pentingnya kita teliti dalam menilai sebuah adegan saat di tag. Kendalanya itu ya dari instrumen, terus kemudian dari mixer yang kita cari, itu juga harus menyesuaikan dialog dari si tokoh, terus juga maksudnya dalam instrumen di backsound tersebut itu ya itu sih jadi kendala sulit utama bagi kami. Kalau kita sendiri kayaknya nggak begitu sulit, cuman pas pemilihan set aja untuk aktor-aktornya kayak gitu. Ya sama buat alis tuh menurut gue susah. Iya. Terus juga mungkin karena kita bukan tenaga profesional, jadi kayak itu kendalanya banget. Kesulitan sih banyak ya, terutama kan aku baru banget nih megang sebagai DOP, jadi masih banyak hal yang aku tuh baru tahu gitu. Aku pun selama proses itu juga aku masih baca-baca di internet, baca-baca di buku, karena susah ya sebenarnya. Dari angle dari depan pun ada sebutannya sendiri, entah dari samping juga ada sebutannya sendiri gitu. Jadi itu susah sih sejujurnya, tapi juga seru. Tapi juga itu sebagai ketakutan aku juga, kayak takut nanti hasil filmnya tuh jelek, nggak sesuai, atau angle-nya tuh kurang gitu. Jadi aku berharap nanti hasilnya sesuai sama usaha aku dan juga teman-teman yang lain.
Dari tenaganya ya mungkin karena kita bidang basicnya itu bukan di perfilman, jadi banyak sekali basic-basic yang perlu kita pelajari kembali dan perlu kita telah bareng-bareng gimana untuk menjadikan suatu film yang baik ditonton untuk teman-teman semua. Kalau kendala sama kesulitannya paling kayak ini aja, cahaya yang gak beraturan gitu di masing-masing frame-nya. Untuk kesulitannya sih mungkin hampir mayoritas sama lah ya gitu. Cuman untuk kesulitannya sendiri itu pas di hari pertama yang ada di kampus itu kan pakai lift di lantai 6 dan itu agak memakan waktu dan sulit bangetnya tuh karena banyak dari banyak yang lalang gitu. Jadi sulit tuh di situ. Kalau sih pasti ada nggak sih ya? Ada. Semua kendala ada lah pasti. Apalagi kita beda kepala ya. Yang kendalanya pasti nyambung gimana konsepnya saya dari konsepnya saudara Andin gitu ya, gimana biar Karena udah semester 2 ya, dan waktunya udah pada ngikis-ngikis semua, jadi kayak buat ketemu menyisihkan waktunya tuh kadang nggak nemu waktu yang tepat, kayak yang ini lagi kosong, yang ini enggak, jadi kayak rapat tuh mungkin nggak full informasi. Untuk kendala paling lebih ke kostum arunanya ya kan, kalau kostum aruna lebih terbuka dan mayoritas di kelas kita berhijab semua, jadi susah untuk mencarinya untuk pakaian-pakaian misalkan kayak rok pendek, baju pendek. Terus juga kendala dari orang-orangnya, kita juga banyak sekali orang, banyak sekali kepala, banyak sekali masukan. Jadi kita harus dari penengah, saya sebagai sutradara harus menerima masukan dari luar manapun yang semoga tidak tidak menggunakan pilihan saya sendiri dan tidak tutup telinga lah istilahnya sama masukan dari teman-teman lainnya. kendalanya paling kalau pas ganti-ganti hapus-hapus gitu sih ya capek, tapi seru. Bagi kita sih kesulitannya ini ya kayak apa sih namanya ini posisi pengambilan gambarnya atau videonya kan kadang tangannya suka tremor nih. Nah itu selalu kita nyari cara agar tangan nggak kesana kemana sih. Yang sulit. Kendalanya mungkin lebih ke pengeditan untuk feed ya, feed Instagram untuk mencocokkan feednya juga sama konten-konten apa yang akan kita buat selanjutnya itu sih. Yang paling sulit itu ya iya dari kafe kita sampai keliling-keliling dan itu siang hari lagi sedang panas-panasnya. Jadi pindah-pindahin propertinya itu loh, misalnya yang berat-berat kayak misalnya gantungan tas, gantungan baju itu yang panjang itu susah juga dibawanya. Terus juga seperti karpet, dan beruntungnya kita punya teman-teman yang mau diajak buat bantu-bantu pindahin propertinya karena kita berdua tidak bisa naik motor. Ayo kita kasih terima kasih kepada Asep dan Tata. Semuanya sudah membantu. Ilham juga ya? Iya betul sekali. Sophie, Zahra, semuanya. Mungkin terus sama kesulitannya buat nyempetin waktu di sela-sela menjadi mahasiswa, tapi harus mengedit-edit kayak padahal kan kita syuting hidup sendiri masing-masing aja kan, kita menyunting poster dan segala macem. Kalau dari konsumsi sih nggak ada karena saya dibantu sama partner saya ini. Yes, saya juga dibantu sama Asep. Nggak ceritain gimana kendala sebagai bendahara aja sekalian. Nggak ada ya, semuanya bisa diurus gitu. Gitu aja sih. Karena kita 37 anak dalam laga resensi itu kan mengaturnya dengan berbagai karakter yang berbeda-beda, jadi harus ditangkapinnya dengan berbeda-beda juga. Ya itu jadi tantangan sendiri ya buat kita berkomunikasi ke orang-orang lain. Oke Kak, makasih ya udah mau ikut berpartisipasi. Sama-sama, jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton Evaluasi Rasa, oke? Oke, baik. Jangan lupa nonton ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Jangan lupa nonton Evakuasi Rasa. Thank you.
Sama-sama. Bye-bye. Iya, sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa nonton. Oke, jangan lupa ya nonton evakuasi rasa.